Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Materi fotosintesis ini dapat sahabat rumah belajar temukan di kelas 8 SMP dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami bagaimana proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan. Dengan indikator pencapaian hasil, yang pertama adalah mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung. Nah, sahabat rumah belajar, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menciptakan makanannya sendiri. Proses ini memerlukan bantuan cahaya matahari. Sahabat rumah belajar, tahukah bahwa dalam proses fotosintesis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya fotosintesis? Yang pertama adalah cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis, cahaya matahari sangat diperlukan. Tapi tahukah Anda, sahabat rumah belajar, bahwa energi yang digunakan dalam proses fotosintesis hanya 2% saja dari energi matahari. Dan hanya sinar matahari dengan gelombang tertentu saja yang bisa digunakan untuk fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada puncaknya di siang hari. Sedangkan pada pagi dan sore hari, proses fotosintesis cenderung lebih rendah. Faktor yang kedua adalah air. Walaupun terdapat cahaya matahari, jika tidak ada komponen air, maka proses fotosintesis tidak dapat terjadi. Air didapatkan tumbuhan dari tanah dan dibawa oleh pembuluh xilem untuk dibawa ke daun. Faktor yang ketiga adalah karbon dioksida. Gas ini didapatkan oleh tumbuhan melalui stomata pada daun, sehingga ketiga komponen ini, cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, merupakan tiga komponen yang sangat penting untuk berlangsungnya fotosintesis. Jika tidak ada salah satu dari komponen tersebut, maka proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Nah, itu tadi adalah tiga faktor yang harus ada agar terjadi fotosintesis. Nah, setelah terjadi fotosintesis, maka akan menghasilkan beberapa zat. Yang pertama adalah amilum atau glukosa, mempunyai rumus kimia C6H12O6. Glukosa ini selanjutnya akan diedarkan oleh pembuluh floem ke seluruh bagian tumbuhan, dan sebagian diantaranya akan disimpan sebagai cadangan makanan. Yang kedua, hasil fotosintesis adalah oksigen. Oksigen ini akan keluar lewat stomata pada daun dan kemudian digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk bernafas. Nah, sahabat rumah belajar, setelah kita mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis dan zat apa saja yang dihasilkan fotosintesis, sekarang bagaimanakah proses fotosintesis itu berlangsung? Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap, yaitu menggunakan reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Dinamakan reaksi terang tentu saja karena reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi terang ini, klorofil akan menggunakan cahaya matahari untuk melakukan proses fotolisis. Apa itu proses fotolisis? Fotolisis adalah proses pemecahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Yang kedua adalah reaksi gelap. Dinamakan reaksi gelap karena reaksi ini tidak memerlukan bantuan cahaya matahari. Pada reaksi ini, hidrogen akan bercampur dengan karbon dioksida yang selanjutnya akan menghasilkan amilum. Nah, sahabat rumah belajar, telah kita pelajari bersama-sama tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis, hasil apa saja yang dihasilkan dari proses fotosintesis, dan tentu saja bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung. Semoga ada manfaat dari video ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.